Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala afdalil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira ilallah ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah ma sya'allah wa ma bikum bi ni'matin fa minallah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat yang tidak terukur, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di dalam lingkungan bermasyarakat. Antar manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kalaulah diumpamakan, kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, atau bagaikan kerbau dengan burung jalak yang saling membentuk simbioisme untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan itu pastilah ada yang namanya perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ras. Untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sikap saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna. Ya, apalagi kalau bukan toleransi. Atau dalam istilah lain biasa disebut juga dengan tasyamuh. Nah, toleransi itu merupakan sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Seperti toleransi beragama, yang berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain. Tidak memaksa mereka mengikuti agamanya dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Nah, dalam hal ini sangat penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Nah, dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif
dan sejahtera. Anak-anak sekalian, dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh bersikap arogan dan tidak memberikan toleransi kepada sesama. Ini merupakan tanggung jawab kita untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Termasuk yang terpenting dalam toleransi seperti toleransi dalam beragama. Nah, toleransi beragama ini sudah diatur dalam beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di sini timbul pertanyaan, apakah kita sudah bertoleransi? Nah, ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita, terutama yang mengaku punya agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sebagai umat beragama sudah merasa aman untuk beribadah? Kalau sudah, berarti lingkungan tempat Anda tinggal sudah bisa menerapkan nilai toleransi yang baik. Lalu, apakah Anda tidak didiskriminasi karena agama? Kalau Anda tidak mengalami diskriminasi, tandanya lingkungan Anda sudah baik dalam mewujudkan nilai toleransi. Toleransi beragama ini sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah, terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan satu syarat. Apa syaratnya? Yaitu hidup bersama di Madinah haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Nah, perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Kemudian mengingat toleransi dalam beragama itu penting, sebaiknya kita jangan hanya sekedar berucap tanpa adanya tindakan. Maka
toleransi ini mempunyai fungsi. Nah, di antaranya dengan adanya toleransi bisa menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama umat manusia. Kemudian dengan toleransi bisa memperbanyak persaudaraan dan persahabatan tanpa mengenal dari ras atau golongan apa. Selanjutnya, dengan adanya toleransi bisa menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, apa manfaat dari toleransi? Nah, manfaat dari toleransi itu sendiri, ya, diantaranya dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Nah, setiap orang sudah sepatutnya untuk menanamkan di dalam dirinya sifat toleran serta menerapkannya di dalam kehidupan bersosial masyarakat, terutama di daerah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan atau agama. Maka sikap toleransi antar umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan di antara umat dalam mengamalkan agamanya. Sebagai contoh, sikap toleransi antara umat beragama bisa kita lihat di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang mana di Indonesia memiliki lebih dari satu agama atau kepercayaan, sehingga jika toleransi antar umat beragama tidak tertanam di dalam pribadi masing-masing warga negara Indonesia, maka ada kemungkinan besar negara ini akan terpecah belah dan tidak akan bertahan lama. Itu dari akibat tidak adanya toleransi. Faktanya yang ada di sini, ya, alhamdulillah, toleransi di negara kita terjalin, sehingga walaupun di Indonesia suku-suku atau adat istiadat itu berbeda-beda, tetapi tetap ada kerukunan, tidak ada gejolak perpecahan. Itu manfaat dari adanya toleransi. Kemudian manfaat selanjutnya dengan adanya toleransi, maka antar umat beragama bisa terjalin tali silaturahmi. Pada umumnya, adanya suatu perbedaan selalu menjadi alasan terjadinya pertentangan antar golongan yang satu dengan yang lain, khususnya bagi mereka yang tidak bisa menerima adanya perbedaan tersebut, yaitu terlalu fanatik. Salah satu contoh adanya perbedaan agama yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai konflik serta pertikaian di antara sesama
manusia seperti tindakan terorisme, pembantaian pemuka agama, dan lain sebagainya, ya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan dampak pada timbulnya kesengsaraan bagi manusia yang lain. Ya, lantas bagaimana solusi agar itu semua dapat dihindari? Ya jelas solusinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing orang tentang pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai guna merajut hubungan damai antar penganut agama. Dan jika hubungan damai telah terwujud, maka tali silaturahmi antar pemeluk agama pun dapat terjalin dengan baik, bahkan lebih erat. Nah, jika sudah begitu, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah banyaknya perbedaan akan dapat terwujud. Dan itu akan menjadikan sebuah negara yang lebih kuat dan kokoh dalam menghadapi ancaman apapun. Kemudian manfaat selanjutnya, dengan adanya toleransi, maka akan tercipta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang meskipun di dalamnya terdapat berbagai perbedaan, seperti perbedaan beragama, akan tetapi ada sikap saling toleransi yang tertanam di dalam hati warga masyarakat tersebut, maka tentunya hal itu akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai di dalam lingkungan tersebut. Sehingga tidak akan ada sikap saling mengejek, mengolok, menghina, serta merendahkan di antara para pemeluk agama. Dan juga di antara sesama. Meskipun keyakinan yang mereka miliki sangat jauh berbeda, atau pandangan dan cara berpikir kita dengan yang lain ada perbedaan, tetap akan terjalin kehidupan yang damai kalau sudah ada rasa atau sikap saling toleransi. Anak-anak sekalian, perlu diingat bahwa perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan atau simbiolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dari materi-materi yang telah kita pelajari atau yang tadi dipaparkan, maka dapat ditariklah sebuah kesimpulan bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Islam mengajarkan kepada kita
supaya mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama meskipun berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai, penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya. Serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Nah, untuk itu, marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa yang namanya air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Namun kita tahu juga walaupun tidak bisa bersatu, tetapi tetap mereka bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan puasa kita merupakan puasa yang sempurna di bulan suci Ramadan ini, dan juga di bulan suci Ramadan ini wabah yang terjadi saat ini dengan keberkahan dan keagungan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah angkat dan menghilangkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, amanat tetap jaga kesehatan ya. Anak-anak sekalian, para santri, tetap jaga kesehatan, biasakan hidup bersih, dan tetap belajar di rumah, dan selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.